selamat sore teman-teman. Sekarang kami sudah sampai di tempat peternakan ayam pedaging di Dusun Manuat, Bamata Timur. Mari kita eksplor lebih dalam. Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari siswa SMA Sen Prolus Tentuyo. Kami datang di sini bermaksud untuk mengerjakan tugas wawancara tentang bagaimana Bapak membudidayakan ayam peternak ini, bagaimana awal Bapak ingin mendirikan usaha ini dan apa yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha ayam peternak ini. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Dari yang pertama, apa latar belakang Bapak dalam mendirikan usaha ayam pedaging ini? Jadi baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang ya. Siang Bapak. Baik, untuk melatar belakangnya untuk kegiatan minat terhadap saya untuk usaha peternakan ayam pedaging ini, salah satu melatar belakangnya dengan salah satu niat supaya bagaimana mengeksekusikan kebutuhan keluarga dan juga untuk ekonomi masa depan keluarga. Sehingga dengan pikiran seperti itu mendorong saya untuk bagaimana supaya menekuni bidang usaha yang namanya peternakan. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana awal Bapak merintis usaha ini atau mulai dari kapan Bapak mendirikan usaha ini sampai sekarang? Ya, pertama kita menguji coba. Jadi awal mula kita mulai membangun bangunan ini, tentu saja pertama saya membaca ruang lingkup, kemudian yang dibutuhkan adalah punya modal dan juga bahan-bahan apa yang harus kita utamakan. Yang membuat saya untuk bisa dari awal untuk bisa terobsesi untuk bisa bangun kandang ini, saya ada punya teman di mana awal-awalnya mengajak saya karena sebelum saya belum punya pengalaman bagaimana kita harus usaha ternak ayam, lalu peluang pasarnya seperti apa. Tapi memang ketika itu didorong untuk saya bisa bangun kandang ini dengan jumlah kapasitas yang jumlah cukup besar dan panjang, sehingga saat itu kita mulai bangun itu tidak salah tahun 2016 ya. Sehingga tahun 2016 kita mulai bangun gedung ini. Dia punya bangunannya kurang lebih itu 3 bulan lama. Jadi setelah kita selama kerja kita membutuhkan beberapa bahan lokal, yaitu kayu untuk bangun tiang, kita butuh bambu, butuh mokok, jadi butuh pertukangan, paku, baut untuk kita bisa membangun ini. Dan juga terakhir kita harus butuh seng, kita harus butuh dengan dia punya perlengkapan perabot. Jadi itulah awal kita mulai bangun itu memang banyak. Kalau kita mau memulai itu memang dalam perjalanan kita tidak tahu bahwa saya nanti bangun ini karena ini dapat dari mana, tapi perlahan-lahan terakhir kita bisa melengkapi semua kebutuhan untuk bisa membangun dia punya bangunan seperti ini. Ini namanya bangunan terbuka, semi terbuka. Jadi kita bangun ini pakai dek. Jadi bagaimana kita bangun dengan kita harus melihat dia punya kondisi siklus dengan lingkungannya sehingga tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh terhadap penduduk maupun dia punya dampak. Tidak ada orang komplain kita. Itu juga menjadi dampak. Kalau kita bangun tanpa ada mempertimbangkan itu, pasti 1-2 bulan ke depan orang datang demo kita bahwa pengaruh lingkungan, pengaruh lalat, apa sengaja bau segala macam, maka
kita pasti disoroti dengan berbagai macam untuk dihentikan. Tapi Betul. terakhir kita harus survei lokasi, lokasi yang layak dan cocok, harus dengan posisi yang teratur sehingga tidak menimbulkan salah satu keresahan terhadap masyarakat. Ya, proses perawatan ayam-ayam ternak, dan apabila terkena serangan penyakit atau hama, apa obat yang Bapak berikan agar Cara mengatasi. Kita tentu saja kita harus membersihkan dia punya lingkungan yang ada sehingga tidak dapat terpengaruh oleh virus atau yang namanya suhu. Jadi punya dampak sehingga terjadinya ayam sampai dia sakit itu ada beberapa hal. Satu mungkin dari bawaan ayam karena proses genetik. Asal usul ayam mungkin dia sudah berapa generasi keteluran itu, sehingga itu juga salah satu faktor bawaan. Sedangkan faktor alamiah yang bisa mempengaruhi ayam itu salah satu udara. Udara itu kalau panas, dingin, suhunya tidak stabil, otomatis mempengaruhi ayam. Terlalu panas juga tidak baik, terlalu dingin juga, suhu di bawah sekian derajat juga tidak cocok. Jadi dia harus standar maksimal, paling rendah itu sekitar yang normal itu kurang lebih dia 25 derajat sampai 30 derajat. Itu yang kira-kira membuat ayam pertumbuhannya jadi baik. Tetapi namanya kalau kita kandang semi close house seperti ini, dia semi terbuka, ya istilah dia ini kadang-kadang kita mengikuti iklim yang ada. Jadi iklim yang ada. Jadi harus selalu kandang saat musim dingin, saat musim hujan, umur ayam dari sekian-sekian itu harus selalu terbuka. Kenapa ada tirai begitu? Kenapa ada tirai ini? Ini sebenarnya sudah buka, umur sekian ini sudah buka. Tapi ini karena faktor pengaruh dingin dan hujan. Sehingga ketika kalau ada pengaruh lembab, pengaruh kedingin, mempengaruhi ayam, pertumbuhannya di kerdian. Kenapa dia? Jadi ayam itu dia umur 0 sekian hari, itu dia dalam keadaan tertutup. Ya semua ini tertutup rapat sehingga dia hangat, dan kita harus taburkan serbuk sehingga ada empuk sedikit, dan tiap hari itu 2-3 hari harus kotorannya dibuang. Jadi kita kerot kotorannya, kita harus buang sehingga tidak terpengaruh oleh amonia. Yang membuat dia sakit itu karena faktor amonia. Ya begitu, sehingga dia tumbuhnya, dia hidupnya tidak segar. Dia kalau makin kita membiarkan begitu, dia akan makin suram. Tetapi kalau kita tiap hari kita mengeluarkan kotoran, dia punya kotoran, maka dia itu makin bersenang, bergembira, dan makan teratur, dia minum teratur, dan dia itu sampai tumbuh besarnya dia tetap stabil, dia tidak terpengaruh. Tapi dia terpengaruh ketika memang rawat dari awal bulan hari 0 hari sampai sekian minggu, kalau tidak bagus, peliharaannya tidak bagus, maka otomatis hasilnya juga tidak bagus. Produksi yang Bapak lakukan atau pada umur berapa ayam ini bisa dijadikan untuk diolah menjadi daging? Ya, ayam ini ada dia punya masa prosesnya. Jadi dia masa pertumbuhan itu, masa brooding itu umur 0 hari itu kurang lebih itu harus 12 hari. Dia masih dalam masa proses pemanasan. Berarti dia di dalam brooding dengan ukuran wadah yang sudah sesuai dengan jumlah dan volume ayam, harus diatur sedemikian rupa sehingga terjangkau oleh kehangatan brooding, sehingga kompor saat kita nyalakan bisa semua tersentuh kehangatan. Jadi itu dia kurang lebih 12 hari. Kemudian dalam proses 12 hari kemudian dari 12 hari kita tentu saja lepas brooding dan kita memperlebar sekatan. Jadi dia satu sekatan itu mencapai 500 ekor. Contoh ini ada 6 sekatan, berarti ada 3.000 ekor. Jadi satu sekatan. Jadi dia ukuran dari desimal, ukurannya sekitar diameternya 3 meter, kemudian dia melebar sampai 7 meter. Itu standarnya sampai 7 meter untuk kapasitas 500 ekor. Kemudian
bagaimana sampai dia proses menjadi daging. Tentu saja dari hari ke hari, dari 17 hari, 12 hari ke 20 hari, kita harus lepas serbuk seperti ini. Tandanya seperti ini. 17 hari sampai 20 hari, kita sudah lepas serbuk, sehingga di atas itu bersih. Tidak, dia pun kotoran semua jatuh ke bawah. Itu dia sekitar umur sampai 36 hari. Itu sudah bisa diolah menjadi daging. Jadi yang berikut itu bagaimana Bapak menetapkan harga jual hasil ayam pedaging dan bagaimana proses pemasaran yang digunakan dan sarana apa yang Gini. Bapak gunakan. Jadi kita itu menetapkan harga itu berdasarkan harga pasar. Kita pasar nasional standar, kita menggunakan harga standar. Kalau yang sudah mereka yang sudah pasang-pasang di pinggir jalan itu sudah tangan kedua dan ketiga. Tapi kita ini yang menetralkan harga nasional, harga standar pasar. Karena kita punya perusahaan ini, perusahaan mitra ini setiap hari itu panen di atas sekitar 20.000 ekor per hari. Per hari untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ada di Kabupaten Kupang, yang ada di Kota Kupang, yang ada di Kota Soe, dan juga ada di sekitar luar pulau itu semacam Alor dan Rotendao dan Pulau Sumbawa. Itu yang kita jangkau. Sehingga harus setiap hari kita bisa menjawab konsumen yang ada di beberapa tempat ini. Jadi kadang-kadang tidak memenuhi kebutuhan itu karena setiap rumah tangga membutuhkan konsumsi daging. Sehingga kita bicarakan soal bagaimana menetapkan harga pasar, kita melihat dari harga ini fluktuatif, tidak selalu stabil. Kita kan selalu membaca harga pasar. Kita ikuti pertumbuhan pasar. Kalau ada musim hari raya tentunya mungkin harga juga meningkat. Kalau misalnya ada sepi pasti harga juga menurun. Jadi saat kita bagaimana mempromosikan ini, kita tidak perlu mempromosi karena kita sudah memiliki layanan tetap. Kita sudah punya orderan tetap. Jadi saat tanggal dan waktu mana mau panen pasti semua orang akan datang. Dan tidak cukup untuk kita melayani, maka mereka pindah lagi di kandang yang lain. Pada saat kapan Bapak mendapatkan keuntungan yang besar dan apakah dari dampak COVID yang terjadi pada tahun 2019 itu, apakah Bapak mendapatkan kendala atau kerugian dan bagaimana solusi Bapak dalam membangun hal tersebut? Untuk kita mendapatkan dampak dan keuntungan dari ayam ini ada untung ruginya. Ada untung ruginya. Jadi untung ruginya kalau misalnya kalau banyak kematian pasti kita rugi. Begitu. Kemudian salah satu hal, kalau misalnya pasarnya buruk pasti harga juga menurun, akan berpengaruh. Tetapi harga produktif semacam pakan ini dia tidak pernah, dia tetap standar. Dia tetap standar dan itu pun juga kita harus mempelajari dia punya kondisi waktunya. Sehingga ya setidak-tidak tidak merugikan kita. Kalau kita rugi pasti otomatis kita tidak akan usaha lagi. Memang ada saat kita rugi, tetapi tidak mungkin kita harus setiap saat kita rugi. Harus ada untungnya, dan untungnya itu adalah dampaknya kita bisa menyekolahkan anak, kemudian kita bisa bangun rumah, kita bisa kembangkan usaha ini dengan baik, dan kita bisa mengembangkan usaha ini yang lebih bagus lagi. Dan itu tergantung dari manajemen kita. Kalau manajemen kita baik pasti hasil juga baik, kalau manajemen buruk pasti hasil juga buruk, begitu. Kemudian terhadap COVID memang sedikit terpengaruh. Biasanya kalau kita usaha ayam 1 tahun itu dia bisa kalau cepat dia punya perputarannya bisa 6 kali dalam setahun. Tetapi COVID kemarin itu membatasi kita hampir tahun 2021 dan 2021 dan 2022 itu sangat berpengaruh dampaknya. Tetapi harganya tidak terpengaruh. Tetapi kadang-kadang ya orang mengeluh dengan bagaimana mau datang belanja dibatasi dengan ini. Terakhir ya kita menyesuaikan sehingga
saat-saat kita buka tutup situasi itu. Tetapi kalau kita pun saat itu kita tidak berusaha untuk COVID, pasti saja orang membutuhkan konsumsi protein ini juga menurun. Tetapi itu tetap jalan. Apapun, kecuali mungkin kita hidup di perkotaan pasti dibatasi dengan perjalanan interaksi antar manusia. Tapi kita di desa jadi saat itu masih memberi ruang. Memang dibatasi waktu, tidak seperti dia punya waktu normalnya. Begitu. Hanya itu terjadi kesenjangan saat-saat tertentu. Dan itu dampaknya. Begitu saja. Ya, karena ini wawancara sama silakan. Saya izinkan 1-2 orang masuk ambil gambar. Ya, yang ini sudah beratnya sudah 1 kilo. Sudah 1,1-1,2 kilo. begitu. Jadi dari sini nanti akan dibagikan kemana? Dia tetap ada di sini, untuk tetap produksinya tetap di sini. Dan panennya 1 hari, tidak bisa panen 2-3 kali. Dalam jumlah begini hanya panennya 1 hari. Kalau memang harga pasar buruk berarti panennya 2-3 kali. Tapi kalau pasarnya sepi berarti panennya 1 kali. Begitu.